Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susanti Yuniti. Saya dari kelas A6 Keperawatan semester 1. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pergaulan bebas remaja Kristen. Tujuan pembuatan video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah agama Kristen. Masa remaja adalah masa transisi ketika anak tumbuh menjadi dewasa. Masa itu juga dianggap menjadi masa yang paling indah. Namun, kadangkala masa remaja bisa juga menjadi rawan apabila remaja salah jalan baik dalam pergaulan maupun hubungan percintaan. Sekarang kita masuk dalam pergaulan sehari-hari remaja Kristen. Keberhasilan para remaja melalui masa transisi sangat dipengaruhi oleh faktor biologis, kognitif, psikologis, maupun faktor lingkungan. Dalam seharinya, remaja khususnya remaja Kristen tidak lepas dari pergaulan remaja lain. Remaja dituntut menjadi keterampilan sosial untuk dapat menyelesaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain. Remaja dituntut memiliki keterampilan sosial untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, menerima atau memberi kritik, bertindak sesuai dengan norma, dan lain-lain. Zaman sekarang banyak remaja, bahkan dalam kalangan remaja Kristen, terjerumus dalam hal yang tidak baik. Padahal ada di dalam firman Tuhan tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 33, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Selanjutnya adalah faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan karakter. Yang pertama, pola asuh orang tua. Memperkembangkan keseluruhan eksistensi si anak merupakan tanggung jawab dari orang tua. Tanggung jawab orang tua antara lain memenuhi kebutuhan-kebutuhan si anak baik dari sudut organisasi maupun psikologinya. Kebutuhan akan berkembang intelektual melalui pendidikan, kebutuhan atas ketakwaan atau kerohanian, serta kebutuhan akan rasa dikasihani, dimengerti, dan rasa aman melalui perawatan, asuhan, ucapan-ucapan, dan perlakuan-perlakuan yang baik. Dengan demikian, si anak akan dapat tumbuh dan berkembang ke arah pribadi yang baik, tahu memilih yang terbaik dalam hidupnya, dan yang paling penting si anak akan takut akan Tuhan. Yang kedua, norma masyarakat. Kehidupan manusia dapat berlangsung oleh hubungan-hubungannya yang terus-menerus dan timbal balik dengan lingkungan hidupnya dengan alam sekelilingnya. Dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan ini, manusia dipengaruhi dan bisa mempengaruhi lingkungan tempat ia berada. Yang ketiga, teman sebaya. Pertimbangan dari teman-teman sebaya mengenai pakaian, makanan, musik, dan bahasa merupakan sesuatu yang sangat penting. Mereka cenderung lebih menghargai pandangan yang diberikan oleh teman-temannya. Teman-teman merupakan bagian penting dari usaha seseorang remaja untuk tumbuh menuju kedewasaan. Yang keempat, keteladanan dari tokoh Alkitab. Keteladanan dari tokoh-tokoh Alkitab juga dapat berperan dalam pembentukan pribadi para anak atau para remaja Kristen. Salah satu tokoh Alkitab yang juga sangat memberi motivasi dan penuh teladan bagi kita adalah Daud. Daud adalah raja Israel yang besar. Ia sudah menerima panggilan ilahi, diurapi, dan mengukir sejarah kemenangan pada masa remajanya. Daud memiliki keunggulan hati di hadapan Tuhan. Daud adalah seorang pekerja yang tekun, bertanggung jawab, dan pekerja keras. Daud adalah pemazmur bagi Tuhan yang sangat diurapi. Karena daripada itu, Daud memiliki kekuatan rohani yang patut diteladani oleh remaja Kristen. Sekarang kita masuk di dalam etika pergaulan remaja Kristen. Etika pergaulan adalah bagian dari hidup kita dalam bermasyarakat, sehingga seakan-akan hidup kita dibatasi oleh suatu jaringan norma berupa larangan, ketentuan, kewajiban, dan sebagainya. Sekarang yang menjadi bahan pertanyaan dengan norma, apakah kita memikirkan etika pergaulan kita? Karena etika sendiri merupakan pendidikan
Karena etika sendiri merupakan penyelidikan filsafat tentang bidang moral, mengenai kewajiban kita serta tentang yang baik dan yang buruk. Etika dalam Alkitab menitik beratkan bukan hanya pada ekspresi lahirlah. Etika dalam Alkitab menitik beratkan bukan hanya pada ekspresi lahiriah, melainkan pada pikiran, hati, motivasi, perasaan, imajinasi, dan sebagainya. Etika sendiri tidak mempersoalkan apa atau siapa manusia itu, tetapi bagaimana manusia seharusnya bertindak atau berbuat. Etika adalah pertimbangan tingkah laku yang harus bertanggung jawab terhadap Allah dan manusia. Bagaimana kita berbuat dan bertindak menurut firman Tuhan. Sekarang kita masuk di dalam faktor-faktor penyebab kenakalan remaja. Banyaknya faktor yang menyebabkan kenakalan para remaja antara lain: yang pertama, kurangnya kasih sayang orang tua. Yang kedua, pergaulan dengan teman yang tidak sebaya maupun teman yang mendatangkan pengaruh buruk. Yang ketiga, peran dari perkembangan iptek yang berdampak negatif. Yang keempat, tidak adanya bimbingan kepribadian dari sekolah. Yang kelima, dasar-dasar agama yang kurang. Dan yang keenam, tidak adanya media penyalur bakat dan hobinya. Selanjutnya kita masuk dalam pandangan Alkitab terhadap remaja. Alkitab mengajarkan bahwa sebagai remaja Kristen, tubuh kita adalah bait Allah yang hidup. Paulus amat memperhatikan perbuatan dan tingkah laku orang Kristen. Ia berkata kepada orang Kristen di Korintus demikian, dalam 1 Korintus 3 ayat 16, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Kemudian ia berkata lebih lanjut, dalam 1 Korintus 6 ayat 19, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?" Bagi remaja dunia, tubuh adalah alat untuk melampiaskan nafsu. Tetapi bagi remaja Kristen, tubuh ialah bait Allah yang kudus, sehingga remaja Kristen sepatutnya hidup dalam kekudusan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita dipanggil untuk meninggalkan semua kebiasaan yang dapat memperhamba kita tetap hidup dalam dosa, supaya kita dapat hidup dalam kekudusan. Selanjutnya, kesimpulan. Hendaknya sebagai remaja Kristen, kita menggunakan nilai-nilai Kristiani sebagai dasar pergaulan antara pribadi dan sosial. Sarannya adalah, biarlah pergaulan kita berfondasikan firman Tuhan, agar supaya iman kita tidak goyah dan kita tidak akan menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena seperti Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Sudah jelas dan dapat kita pahami bahwa ketika kita tetap ada dalam lintasan yang tepat, kita akan selalu berbahagia, dan itu pun adalah janji Tuhan kepada kita yang taat dan setia kepadanya. Itu saja penjelasan tentang pergaulan bebas remaja Kristen. Jika ada kesalahan dalam kata-kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.